Bangunan. Yang sebelumnya kita mempelajari bab 13 yaitu segi banyak peraturan dan lingkaran. Sekarang kita masuk pada bab 14 yaitu bangun rumah. Sudah belajar kalian di rumah kan? Tuhan kalau sudah ya. Sekarang buka bukunya yaitu bangun ruang. Oke, bangun ruang. Ibu tanya, sebelum kita lanjutkan, apa yang dimaksud dengan bangun ruang tersebut? Bangun ruang. Ayo kasih pendapatnya. Oke? Bangun yang dibatasi oleh bangunan atau isi lengkung. Ya, apalagi? Ayo kasih pendapatnya. Tadi kata teman kita siapa tadi namanya? Selina. Selina apa tadi? Oh, apa tadi Selina? Bangun yang dibatasi oleh bangunan atau isi lengkung. Iya. Apalagi? Ayo kasih aja pendapatmu. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang itu yang dibatasi oleh bangunan Iya. Ini ya, perhatikan baik-baik. Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Nah, kalian pernah lihat nggak? Yang apa? Kotak-kotak? Pernah nggak? Nah, kotak disebut dengan bangun ruang. Kenapa? Karena dia memiliki volume. Apa itu volume? Apa itu volume? Isi daripada tabung tersebut. Jadi ini, ya. Apa? Berpendapat itu apa? Anggap ini yang namanya tabung. Ini tabung. Oke. Ini namanya tabung. Tabung tersebut diisikan dengan air. Ini diisikan dengan air. Nah, isinya tersebut dimaksud dengan volume. Itu yang dimaksud dengan bangun ruang yang ada volumenya. Apalagi yang ada volume? Yang ada isinya apa? Ada diukur. Akuarium termasuk segi apa? Segi kaca yang memiliki volume. Bagaimana bentuknya? Ayo, kalian gambarkan dulu di buku kalian seperti apa akuarium itu. Katanya tadi persegi panjang, ada volumenya. Ibu udah kasih contoh. Ayo, silakan. Gampang menggambar itu. Gak apa-apa, di belakang bukunya aja gak apa-apa. Oke, udah. Ya, betul sekali. Ini teman kita sudah membuat akuariumnya. Nah, ini bentuk akuarium kawan kita ini. Hanya aja ini ditambahkan lagi ya. Karena duduk dia, nggak mungkin hanya atasnya yang ada terbuka. Ini artinya udah terbuka kan. Kemudian diisikan air. Nanti tumpah airnya kalau nggak dipasang lagi seperti ini di bawah ini. Oke? Nah, seperti itu kira-kira tentang bangun ruang. Kemudian anak-anak, bangun ruang memiliki bagian-bagian. Apa aja bagian-bagian bangun ruang? Bagian-bagian bangun ruang. Ada di buku. Masanya udah belajar. Ayo, maksimal ke bagian-bagiannya. Misalnya, ini kan apa tadi namanya ini? Tabung. Bagiannya apa? Ini sebelahnya apa? Ayo.
Dia memiliki apa? Sisi. Apa lagi? Ya betul, termasuk sisik tadi. Itu termasuk apa tadi? Sisik. Sisik semua ada alas, ada bagian atas, sampingnya kan? Kemudian ada rusuk. Nah, ini dimaksud dengan bagian-bagian bangun datar, bangun ruang. Kemudian ada titik sudut. Nah, mana yang dimaksud dengan sisi di sini? Ini A, anggap aja ini A. Ini B, C, D, E, F, G, H. Ini anggap ini M. Kemudian Nah, mana yang dimaksud dengan sisi di sini? Itu. Yang bagian ini. Ini lagi termasuk ini sisi ada di belakangnya itu lagi. Kemudian mana yang dimaksud dengan rusuknya? Iya, termasuk rusuk. Ini lagi rusuk. Itu semua dimaksud dengan rusuk. Iya. Mana yang dimaksud dengan titik sudut? Berarti kalian sudah paham mana yang dimaksud dengan bagian-bagian bangunan. Nah, kemudian anak-anak, kalian tahu nggak jenis-jenis bangun ruang? Apa itu jenis-jenis bangun ruang? Ayo. Jenis-jenis bangun ruang. Jenis bangun ruang. Apa? Dari semua jenis-jenis prisma disebut dengan bangun ruang. Ini namanya formule. Kalian lihat di halaman 76. Mana yang dimaksud dengan prisma di gambar ini di atas? Yang dimaksud dengan prisma itu seperti yang siapanya itu seperti berbentuk segitiga. Kemudian apa lagi bagian-bagian dari bangun ruang? Ada balok. Oh, kalian balok? Apa lagi? Prisma, balok, apa lagi? Ayo, apa jenis-jenis bangun ruang lagi? Tabung, betul. Celengan. Iya, celengan. Apa lagi? Bola, betul. Bali. Ya, sama. Nah, itu saja dari jenis-jenis bangun ruang. Kalian tulis karena itu penting. Oke? Kemarin kita mau tulis ujian, tapi ada bagian-bagian gitu loh. Jadi kasih di ujian, makanya kita tulis. Penting ini ya. Jenis-jenis bangun ruang ada kubus, ada balon, ada tabung, celengan.
dengan dia. Iya kan? Ada juga yang berbentuk tahun dia. Ada kan? Iya. Ada tugas sama kita kan? Kita tugas kalian tentang Krisma dan Tabu. Sudah kalian kerjakan? Sudah siap? Sudah siap tugasnya? Mungkin apa yang belum? Di mana itu? Di tabel ini. Di tahun 57. Tenang ya, tenang. Tidak apa-apa yang belum siap perhatikan. Yes. Oke. Kita bacakan dulu. Ibu mau memperlihatkan sama kalian video tentang cara mengerjakan ruang tersebut. Santai. Tenang. Dan perhatikan ya. Persoalan saya. Di sini diminta untuk memotong sebuah bangun ruang yang dibentuk dari jaring-jaring A. Dan demikian kita akan memotong dahulu bangun ruang yang bentuk jaring-jaring bangun ruang. Udah, bagaimana sesuai dengan yang di video? Sesuai. Oke. Kemudian kita beralih pada tugas yaitu bangun ruang seperti ada ini. Nah, yang perlu kita kerjakan yaitu buatlah rangkuman tentang titik tusuk dan sisi prisma tersebut. Nah, perhatikan. Boleh kita karena dimiliki alas yang berbentuk segitiga. Ada disebut prisma segitiga. Nah, perhatikan ya. Segitiga prisma segitiga. Ada sudut-sudutnya. Kemudian ada prisma segitiga.
lanjutkan. Sekarang kita membahas tentang Christmas lagi. Yang akan dikerjakan oleh teman kita si Dipa. Kemudian segi 5 nanti kawan kita si Ota. Kemudian segi Christmas lagi yang bukan nanti broker. Belajar sini Pak ini ya, mulai belajar dia ya. Baca kelompok ya. Benar ya? Nah, berikan tepuk tangan buat beliau. Sekarang Okta. Ayo cepat. Udah semuanya benar. Kemudian ada tugas di halaman di bawah tabel itu. Ada latihan di halaman 80. Sudah siap? Oke, Oke, itu adalah tugas kita. Oke, itu adalah kerja kita sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, kalau tidak siap hari ini bisa hari depan. Ya, hari Selasa kita periksa. Silakan dikerjakan. Ya, sebelum pergi kita kan udah dikasih tugas tadi kan. Kemudian kita belajar mengenai rasio. Ya, kita tambah lagi mengenai rasio dan diagram. Ibu perlihatkan video tentang rasio dan Oke, coba kalian perhatikan video ini. Semalam udah kirimkan sama kalian juga kan? Nah. Ini cara pengerjaan yang dimaksud dengan rasio. Kalian sudah membuka kan semalam? Sudah yang dibagikan di grup kan?
dimasukkan dadap ya. Lemparannya ada 8, yang masuk ada 5, yang tidak masuk ada 3. Ada Cian sama Yosef. Yang tidak masuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang tidak masuknya yang isi yang X itu. Nah, lemparan yang dilakukan ada 1 kali. Nah, ini yang dimaksud dengan rasio. Ibu tanya dulu, apa yang dimaksud dengan rasio? Apa menurut kalian rasio itu? Rasio. Apa yang dimaksud dengan rasio? Rasio bagus. Ya. Rasio adalah kuantitas yang dibandingkan intensitas. Iya betul. Makanya di sini tadi ibu perlihatkan sama kalian tentang video ini. Kan ada perbandingan antara permainan melempar bola antara Dadang, Cia dan Yosef. Kalau Dadang tadi ada 8 kali melakukan lemparan. Yang masuk ada 5 kali. Yang gagal ada 3. Sedangkan Cia dia melempar sebanyak 10 kali. Maka masuknya bola ada sebanyak 6. 7. Cia 5 kali. Yang gak masuk berapa juga? 5. Kemudian kalau Yosef 5. Masuk kalau ada 6 kali. Kalau yang baru masuk ada 4 kali. Jumlah lemparannya ada 10. Itu tentang rasio. Silakan dibaca-baca lagi. Dibuat grup ya, maksudnya dibuat kelompok. Ya, kita buat kelompok tentang rasio. Kita bacakan permasalahan selanjutnya. Ada sampai di situ? Ada. Oke, mantap. Kita baguskan ya. Kita bacakan secara bersama-sama. Silakan dibuat kelompok ya. Buat kelompok.